Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam Kristologi Qur'ani. Kali ini adalah melanjutkan kajian Kristologi Qur'ani Maha Makna Bismillah di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Ini di dalam bab Ahmad dan Muhammad. Jika seseorang menyadari benar bahwa Allah adalah Ar-Rahman, ia sadar bahwa segala kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya, telah dicukupi oleh Allah Ta'ala, maka ia pasti akan memuji dan mengagungkan Dia, dan akan terus memuji tanpa henti. Orang yang selalu memuji jika diterjemahkan di dalam bahasa Arab menjadi kata Ahmad. Sedangkan orang yang menyadari benar bahwa Allah Ta'ala adalah Ar-Rahim, ia akan terus berusaha dan tidak kenal putus asa, sebab tidak ada perbuatan baik manusia yang sia-sia tidak berbalas. Allah Ta'ala adalah sumber kesucian dan kebaikan serta kemuliaan. Maka dari itu, barang siapa yang senantiasa memuji Dia dan berbuat baik, betapapun kecilnya ia pasti menjadi baik, sebab Allah Ta'ala adalah Ar-Rahim. Kebaikannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan pula untuk orang lain, termasuk mereka yang menentangnya. Oleh karena itu fitrah manusia itu baik, maka karena itu akhirnya pasti memuji juga. Orang yang senantiasa dipuji baik oleh kawan maupun lawan, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab namanya menjadi muslim Muhammad. Saya ulangi lagi, orang yang selalu dipuji baik oleh kawan maupun oleh lawan, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Muhammad. Kata Ahmad dan Muhammad adalah nama Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang setelah beliau tidak akan datang Nabi lagi, baik Nabi lama ataupun Nabi baru. Nama Ahmad adalah pemberian ibundanya Siti Aminah yang tersebut di dalam Quran Suci surat 6, yaitu surat An'am. Surat 6 surat Al-An'am, ayatnya adalah, maaf saya ulangi lagi, nama Ahmad adalah pemberian ibundanya Siti Aminah yang tersebut di dalam Al-Quran surat 61. Maaf. Surat 61 surat As-Saff. Ayatnya adalah ayat 6. Sedang nama Muhammad adalah pemberian dari kakeknya Abdul Muthalib. Nama Ahmad mengandung sifat keindahan atau jamali, yakni sifat keindahan dan keelokan budi pekerti yang beliau jabarkan di dalam kehidupannya di Mekah selama sekitar 13 tahun. Di Mekah beliau berdakwah dengan menampilkan keindahan dan keelokan budi pekerti
segala rintangan dan penderitaan yang beliau alami diterima dengan penuh kesabaran. Para sahabat yang dianiaya, bahkan ada yang dibunuh secara kejam oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan berhijrah ke Habsyi. Akhirnya tatkala beliau sendiri akan dibunuh, terpaksa hijrah ke Madinah. Maka ditinggalkan setelah beliau mendoakan keselamatan penduduknya. Setelah di Madinah keadaan berubah. Segala upaya kaum kafir Mekah untuk membasmi Islam dengan pedang ditangkis dengan gagah perkasa. Kemenangan demi kemenangan diraih, jatuh ke tangan beliau, sehingga akhirnya Mekah tunduk di bawah telapak kaki beliau. Namun demikian mereka tidak dihukum, semuanya diampuni tanpa kecuali. Beliau sungguh-sungguh Muhammad, artinya orang yang terpuji. Jadi nama Muhammad itu mengandung sifat jalali, yakni sifat keagungan dan kemuliaan budi pekerti yang dijabarkan di dalam kehidupan beliau di Madinah selama kira-kira 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada diri Khotamun Nabiyyin di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 itu terhimpun sifat jamali yang ditampilkan oleh Yesus Kristus dan sifat jalali yang ditampilkan oleh Musa alaihi salam, sebagaimana diisyaratkan di dalam namanya Ahmad dan Muhammad. Demikian kajian dari Simon Aliasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.